Mini serial Battle of Moscow ini mengisahkan satu fase di Perang Dunia Kedua ketika Jerman mengalami kekalahan besar untuk yang pertama kalinya. Film produksi Soviet yang dirilis pada tahun 1985 ini memiliki 4 episode, dan pada episode pertama ini ditampakkan beberapa event penting yang terjadi di Eropa dan Asia di detik-detik terakhir saat Perang Dunia Kedua akan terjadi. Kisah bermula saat seorang perwira intelijen Soviet yang mengetahui fakta bahwa Hitler tengah menyiapkan invasi paling besar dan brutal ke arah Moskow dan segera melaporkannya ke pemimpin Soviet saat itu, yakni Joseph Stalin. Namun info rahasia ini malah tak dipercayai oleh Stalin, menyebabkan Soviet salah langkah mengantisipasi jalannya peperangan dan terpaksa kehilangan ribuan nyawa akibat serbuan Nazi dan Wehrmacht. Nah, kita simak bersama bagaimana Soviet pelan-pelan membalik keadaan dan ganti menekan pasukan Hitler. Di tahun 1938, pada tanggal 29 September, Adolf Hitler menggelar konferensi Munich yang turut mengundang Perancis, Italia, dan Kerajaan Inggris. Dalam konferensi ini, Hitler dengan Natsinya ingin merebut Sudetenland di Cekoslovakia, yang mana memang saat itu merupakan sisa dari kerajaan Bohemia lama dan banyak para penduduknya yang merupakan bangsa Jerman asli atau yang disebut dengan ras Arya oleh Hitler. Jika dunia internasional setuju dengan keinginan Hitler ini, maka ia bersumpah untuk tak akan mengklaim teritori lainnya di tanah Eropa. Khawatir dengan kekuatan politik Nazi yang sedang terengginas saat itu dan diiming-imingi perjanjian perdamaian antara Nazi dengan negara-negara barat, Perancis dan Inggris segera menyetujuinya. Mereka menyerahkan teritori Ceko yang dihuni oleh para keturunan Jerman di Sudetenland. Tapi pada ujungnya malah Jerman sendiri yang melanggar sumpah dan janji konferensi Munich. Di Maret 1939, Hitler mengerahkan pasukan memasuki area Cekoslovakia meski sudah mendapat area Sudetenland. Wehrmacht mengerahkan 2.800 pansernya beserta 62 divisi tentara atau setara dengan 800.000 sampai 2 juta serdadu yang kesemuanya memasuki tak hanya Cekoslovakia, melainkan juga Polandia. Sedangkan di barat, Hitler juga secara sembrono menerjang Norwegia dan Denmark. Selanjutnya pula ia pun melahap negara lain seperti Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dan dalam waktu yang hampir instan, bendera Nazi berkibar di banyak belahan negeri Eropa. Bahkan anggota konferensi Munich sendiri, yakni Prancis, juga tak luput dari Blitzkrieg Hitler. Hingga akhirnya kita tiba di tanggal 31 Juli 1940 di kota Berghof, saat Hitler memimpin pertemuan penting dengan para perwira tingginya. Ia membanggakan bagaimana kini setelah menginvasi sebagian besar Eropa, dirinya memiliki tambahan 142 divisi tentara yang berasal dari negara taklukannya. Tapi tetap ia tak bisa tenang. Masih ada satu raksasa tangguh menunggu untuk dihantam, dan raksasa ini berwarna merah yang berada di timur jauh, yakni Uni Soviet. Ia memberi waktu 5 bulan sejak hari ini agar para pejabat tinggi militernya mempersiapkan operasi militer ke timur, dan berharap pada musim semi 1941 Uni Soviet sudah berwarna kelabu dan memanggil Adolf Hitler sebagai Führer mereka. Setelah di Berghof, Hitler pada tanggal 18 Desember 1940 memimpin langsung rapat di kota Kosen dan telah menandatangani apa yang disebut dengan Direktif Nomor 21, sebuah surat perintah operasi militer dengan tajuk Operation Barbarossa. Prinsip dasar dari operasi ini ialah dengan menggerakkan tentara dalam skala besar dan sangat cepat, yang nantinya kita kenal dengan istilah Blitzkrieg. Berikutnya Panglima Angkatan Bersenjata sendiri, yakni Jenderal Franz Halder, yang menerangkan pelaksanaan operasi Barbarossa. Mereka rencananya akan mengerahkan 7.234.000 serdadu untuk kampanye penaklukan timur ini, yang nantinya akan dibagi dalam 3 grup pasukan besar. Grup center atau grup tengah dipimpin oleh Jenderal Fedor von Bock akan menjadi pasukan pendukung dan mempersiapkan penyerangan ke kota Brest untuk selanjutnya menuju ke Belostok. Grup utara dipimpin oleh Jenderal Wilhelm Ritter von Lipp direncanakan menyerang area Baltik dan langsung menuju ke Leningrad. Sedangkan grup selatan sendiri dengan Jenderal von Rundstedt bakal memasuki Ukraina untuk menyerbu Lvov dan Chernovtsi. Nah, operasi Barbarossa ini juga dibantu oleh tentara dari negara jajahan Nazi yang baru takluk, yakni sebanyak 190 divisi serdadu, 5 juta pesawat tempur dan 4.000 tank dan lapis baja.
Untuk operasi militer berskala masif ini, maka propaganda yang juga masif telah disiapkan. Intelijen Jerman sudah menyebar informasi palsu pada banyak agen rahasia di berbagai negara, memberi kabar hoax jika Jerman sedang menyiapkan invasi melalui angkatan udara paling besar dalam sejarah manusia menuju ke Kepulauan Inggris. Hal ini hanya untuk menutupi kenyataan bahwa mereka sebenarnya menargetkan serangan ke Uni Soviet. Dari Jerman kita pun mengikuti Rudolf von Scheele, seorang utusan dari Kementerian Luar Negeri milik Jerman. Uni Soviet sudah mengenal dan memonitor sosok Rudolf ini sebagai agen rahasia Jerman bersandi nama Aryan. Di restoran ini ia menemui Ilsa Stepp yang merupakan agen rahasia bersandi nama Alta. Mereka berdua membicarakan perkembangan perang sejauh ini, bahwa Eropa bagian barat sudah tak akan berani menumbangkan rezim Nazi, hanya menyisakan kerajaan Inggris yang masih aman di kepulauannya sendiri. Sedangkan kini fokus Nazi ialah menyerbu rival mereka di timur, yaitu Uni Soviet. Situasi di Kremlin Moskow sendiri pada tanggal 29 Desember 1940, giliran Tavarich Stalin yang menemui para jenderalnya kini. Dan barulah kita tahu jika Soviet atau Stalin sebenarnya tak pernah mempercayai orang seperti Hitler. Soviet sudah menyiapkan rencana besar sebagai antisipasi jika Jerman benar-benar berniat menyerang mereka. Mereka sudah menjalankan latihan perang besar-besaran di perbatasan barat Uni Soviet. Meski Stalin tahu dalam simulasi perang ini masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Jerman. Ia menuntut keras agar semua jenderalnya bekerja dan menganggap latihan ini sebagai satu hal yang amat serius. Stalin sendiri menengarai jika pertahanan mereka paling lemah berada di Ukraina. Ia yakin Hitler pasti akan mencaplok Ukraina karena secara ekonomi dan politis paling menguntungkan, dengan Ukraina yang menyimpan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Setelah ini di markas administrasi intelijen Soviet yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Golikov, berita sampai dari mata-mata bersandi Alta jika Jerman akan benar-benar memilih Soviet sebagai target serangan berikutnya. Kita melanglang pergi jauh ke Tokyo tanggal 21 Mei 1941. Richard Schorch, seorang jurnalis Jerman yang sekaligus perwira intelijen Uni Soviet, sedang melakukan lobby-lobbynya berusaha mencari fakta tentang niatan Hitler yang sesungguhnya. Dan dari seorang kolonel Luftwaffe yang sedang mabuk ini, ia menerima info jika mereka menyerang Stalin dengan 150 divisi angkatan tempur. Schorch pun segera keluar beredar menuju rumah rahasianya. Ia mengirim berita langsung ke Kremlin Moskow jika Blitzkrieg Hitler hanya tinggal menunggu hari, lengkap dengan jumlah pasukan sesuai yang diberitakan oleh kolonel pemabuk tadi. Tapi kubu Stalin sendiri masih diliputi keraguan. Belum jelas apakah Hitler menginvasi Inggris sesuai berita intelijen, atau memilih menyerbu Soviet, atau malah berbarengan menyerang Inggris dan Soviet dalam dua front sekaligus. Ini membuat Stalin semakin pusing. Zhukov sendiri tak peduli mana yang benar. Yang jadi perhatiannya kini ialah memperkuat pertahanan Soviet di perbatasan barat. Jadi atau tidaknya invasi Hitler, Soviet harus dengan keras mempersiapkan diri. Meski pada ujungnya Stalin masih berhati-hati untuk mengabulkan permintaan Zhukov ini. Kubu Jerman sejauh ini sangat puas dengan kerja intelijennya yang sukses menyebarkan hoax jika Nazi akan menyerang Inggris. Ini membuat Soviet dan Inggris sendiri sama-sama diliputi kebingungan sekarang. Untuk berikutnya Jenderal Kesselring mulai membeberkan taktik Luftwaffe untuk menyerang diam-diam dari ketinggian 10 km di balik awan. Ia akan menargetkan bandara-bandara di perbatasan barat Soviet. Setelah Kesselring, Otto Skorzeny maju. Dirinya menyiapkan pasukan khusus untuk menyamar menjadi tentara Soviet. Mereka akan menggunakan gerbong kereta batu bara yang dirancang spesial untuk menipu dan akan membuat kejutan setibanya di area Soviet. Pada tanggal 21 Juni 1941 tepat pukul 8 malam, pergerakan tentara Hans Guderian sudah dimulai, terutama untuk detasemen rahasia mereka, yakni Satuan Panzer Bawah Air. Tapi ada satu serdadu yang menghilang di sini. Ia menyeberangi sungai berbatasan. Ia adalah seorang sersan Wehrmacht yang mengaku berhaluan komunis dan ingin membelot. Kabar membelotnya sersan ini segera sampai di telinga Marshal Zhukov.
yang langsung menelpon Tavarich Stalin, memberitahunya jika Hitler sudah menyiapkan segalanya untuk menyerbu Soviet berdasarkan keterangan sersan tersebut. Namun sekali lagi Stalin masih ragu-ragu mempercayainya. Stalin menyangka jika tentara Jerman yang berkhianat ini hanyalah tipuan musuh yang memang ditanam sebagai mata-mata untuk menipu militer Soviet. Maka jam 10 malam, rencana Otto Skorzeny mulai dilaksanakan di kota Brest, Belarusia. Kereta-kereta pengangkut batu bara sudah tiba tepat pada waktu seperti biasanya. Tapi kali ini gerbong-gerbongnya menyimpan maut. Berikutnya dengan santai para penyamun berseragam tentara Soviet ini melangkah tegap di tengah kota. Tak ada satupun yang mencurigai mereka. Tapi Zhukov yang tangguh ini sudah menyiapkan perintah tersendiri untuk semua pasukan jika mereka diharuskan bersiap untuk perang dan menambah kewaspadaan khususnya pada malam dan subuh hari. Dan memang benar, hampir subuh saat Hans Guderian menggerakkan tentaranya di tanggal 22 Juni 1941. Sedangkan di udara, Kesselring bersama Luftwaffe-nya sudah merilis bomber-bombernya, memacu mesin naik semakin tinggi menghindari pengawasan Soviet, sampai barisan Stuka-Stuka ini membuka perutnya. Mayor Gavrilov, komandan resimen 44 ini segera mengambil alih kepanikan. Ia memerintahkan tiap tentara mempersenjatai diri dan bertempur sekarang juga. Memang di luar segala sisi sudah dipenetrasi oleh angkatan berseragam kelabu. Tapi tentara Soviet yang seakan baru sadar dari tidurnya ini segera menghantam balik. Mereka menggunakan senjata apapun yang mereka temukan dan menekan mundur musuh secara cepat. Tapi tidak untuk keajaiban yang tiba-tiba muncul dari dasar sungai. Немецкое секретное оружие, подводные танки, приспособленные для движения под водой. Эти танки предполагалось использовать в водах Ла-Манша. Pawai menyeramkan panser-panser ini terus berjalan pelan, mengumbar tembakan demi tembakan berkaliber besar yang meluluh lantakkan apapun yang mereka hadapi. Soviet, khususnya garnisun di kota Brest, jelas belum siap menghadapi kebrutalan seperti ini. Sementara itu balik ke Moskow, Kementerian Luar Negeri Soviet sendiri telah kedatangan Count Schulenburg, duta besar Jerman untuk Soviet. Schulenburg menyerahkan memorandum pada Soviet tentang Hitler yang memang mengajak Soviet untuk berperang. Duta besar ini sendiri merasa keputusan Hitler sudah gila dan di luar nalar. Ia pun benar-benar bersedih dan merasa malu. Tapi di pusat kota Moskow, ketegangan di perbatasan masih belum terasa dan para warga sipil menikmati kemeriahan hari Minggu ala komunis ibu kota. Pawai dan parade serta festival terus berlangsung penuh kegembiraan. Tapi pawai dan parade ini berbeda dengan apa yang ada di kota Brest. Parade lapis baja milik Wehrmacht masih belum juga menemukan musuh yang sepadan. Kota ini sendiri sudah kosong ditinggal para warganya yang minggat mengungsi. Barulah beberapa saat kemudian pengumuman besar dikabarkan di Moskow. Suara Stalin sendiri yang mengatakan jika negeri mereka telah diserbu Jerman tanpa peringatan sebelumnya. Seketika kepanikan pun melanda luas. Semua warga serentak berlari pulang menyelamatkan diri masing-masing. Kita menyambangi kota Minsk di tanggal 22 Juni 1941 pukul 4 sore. Yang ternyata kota ini juga sudah dilembutkan kondisinya oleh pasukan Jerman. Tampak keporak-porandaan yang membahana di sini. Warga sipil terus mengungsi dengan cepat. Sementara di kantor militer, Jenderal Kopets dari Angkatan Udara diminta untuk mengawal pergerakan Korps ke-11 tank-tank Soviet dan sebisanya menghancurkan tank-tank musuh yang mendekat di kota Grodno. Tapi sialnya Bor, Jenderal Kopets sudah tak memiliki pesawat tempur lagi.
karena sebanyak 528 fighternya dihancurkan oleh bom-bom Stuka di semua bandara Soviet yang berlokasi di sekitar perbatasan barat. Singkatnya, kondisi angkatan udara Soviet di daerah barat benar-benar lumpuh tak berdaya. Dan masih di hari yang sama pukul 12 malam, di markas besar Soviet Front Barat Daya, perintah masuk dari Stalin agar mereka segera menyiapkan pergerakan anti-ofensif. Soviet harus membalas tentara Jerman dengan menyerang balik, meskipun para jenderal tahu jika mereka masih kalah telak dalam jumlah serdadu dan kendaraan perang. Zhukov sendiri yang khusus diterbangkan oleh Stalin dari Moskow ke sini untuk memimpin pun berniat yang sama. Kalah atau menang, komunis harus mencoba menyerbu balik karena negeri mereka telah diinjak-injak oleh Hitler. Dan atas perintah Zhukov, keesokan harinya tanggal 23, anggota konsul militer bernama Vashugin segera mendatangi korps ke-8 kendaraan tempur dengan Jenderal Ryabisev sebagai pemimpinnya. Vashugin memerintahkan mereka untuk segera maju apapun yang terjadi. Ia tak peduli jika ini akan menjadi pertempuran bunuh diri. Yang jelas, laju pasukan Wehrmacht harus dilawan keras. Jerman sendiri tak mengendorkan serangannya yang datang ke berbagai arah di perbatasan. Tank-tank mereka dikawal dengan api oleh gerombolan Stuka di angkasa sebagai pengamanan maksimal. Korps tank Soviet memaksakan diri untuk menghadapi barisan musuh ini. Mereka melaksanakan pertempuran sesuai perintahnya, yakni secara nekat menyerbu atau tumpas kandas tanpa bekas, karena sudah tak disediakan opsi untuk mundur balik dan pulang. Hingga sang komandan, Jenderal Rokossovski sendiri mengerti jika ia tak bisa membuang pasukannya secara sia-sia. Jumlah panser Jerman begitu banyak. Pertempuran hari ini bagaikan kegilaan berdarah. Ia pun memutuskan untuk memarkir sisa tanknya dan membuatnya sebagai artileri dadakan. Tapi Rokossovski tampak lupa jika di angkasa Jerman masih punya ancaman. Meski demikian, di akhir hari, pasukan Soviet yang compang-camping ini berhasil memukul mundur Jerman dengan bermodal kenekatan. Zhukov di markas segera menelpon Stalin memberi kabar gembira. Tapi Stalin jelas belum puas. Masih banyak yang ditindas Jerman di sisi perbatasan lainnya. Malah Zhukov sendiri yang kini diperintahkan Stalin untuk terbang balik ke Moskow. Dengan kembalinya Zhukov ke Moskow untuk memberi solusi perang pada Stalin, berakhir pula episode pertama ini, dan semoga kita bisa melanjutkannya di episode kedua. Terima kasih banyak untuk kalian-kalian yang sudah menyempatkan menonton hingga kini. Wassalamualaikum, yuk, bye.